Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 21. Di video sebelumnya, kita kan udah lihat tuh kalau Lee Kyung telah selesai dengan kasus dari Ito Shota. Sekarang Lee Kyung tuh ternyata nggak punya waktu untuk bersantai guys. Dan harus langsung ngegas lagi. Lee Kyung dan member Blue Guild itu udah tiba di Castle Lock, sebuah kota petualang yang sedang menghadapi bencana monster. Tempat ini itu adalah daerah awal dari Cho Hye-jin yang ternyata si Cho Hye-jin ini kemudian terusir karena melaporkan korupsi dari guildmasternya sendiri. Nah, kebayang gak tuh bobroknya guild Cho Hye-jin? Ada orang korupsi malah nggak ditangani, tapi malah yang diusir tuh orang yang ngelapor. Kayak mirip suatu negara ya. Nah, balik lagi ke ceritanya, misi Lee Kyung sekarang tuh ada hubungannya guys dengan Cho Hye-jin. Lee Kyung tuh harus membuat pacar dari Kim Yong Sun ini bisa mempercayainya. Lee Kyung itu nggak mau kalau Cho Hye-jin nantinya menghalangi rencana dari Lee Kyung. Lee Kyung udah memasang langkah awal yaitu membuat Cho Hye-jin sadar dia adalah orang munafik dan super naif. Setelah itu Lee Kyung melakukan aksi selanjutnya. Lee Kyung menemui Putri Marlin di malam hari untuk meminta sesuatu pada Nona Marlin. Setelah pertemuan dengan Nona Marlin, hari ini tuh pertemuan besar antara wakil Castle Lock dan Lindell dimulai. Raja Castle Lock ternyata tuh sudah mereview laporan dari Kim Yong Sun. Kim Yong Sun tuh melaporkan kalau penyerangan para monster tuh sepertinya akan terjadi lebih cepat karena jejak naga yang dia temukan. Kim Yong Sun melanjutkan kalau penyerangan itu bisa saja terjadi seminggu ke depan. Di tengah Kim Yong Sun membicarakan serangan akan datang, Jong Wook memasang wajah yang aneh dan seperti orang panik. Orang yang memperhatikan mimik Jong Wook ini sepertinya cuma Chahera. Nah, setelah laporan Kim Hyung Sun diterima, Raja Castle Lock tuh memutuskan untuk mengumumkan hal penting, yaitu siapa yang akan jadi komandan dalam penyerangan nanti. Di sini Jong Wook tersenyum karena merasa dirinya lah yang akan dipilih. Jong Wook melihat fajar keemasan kalau sudah saatnya dia bersinar. Jika semua sesuai rencananya, Jong Wook tuh udah ada di track yang benar untuk jadi Raja Castle Lock berikutnya. Pokoknya pria ini tuh punya obsesi banget untuk jadi Raja Castle Lock. Nah, di tengah mimpi basah dari Jong Wook, Raja mengumumkan siapa yang jadi komandan tempur. Ya, di sini siapa sangka bukan si Jong Wook yang udah bertahun-tahun mengabdi di Castle Lock. Raja itu malah memilih Lee Kyung yang baru seminggu di sana untuk jadi komandan penyerangan. Lee Kyung tuh terlihat kaget dan merasa tugas itu berlebihan untuknya sekarang. Tapi Lee Kyung itu nggak bisa nolak karena semua orang tuh malah terlihat senang Lee Kyung bisa dipilih. Kim Hyung Sun, Chahera dan Yongki, pokoknya semua orang tuh seneng-seneng aja. Wajah Lee Kyung di sini guys tuh emang kelihatan panik kan, tapi jangan percaya kan yang kita bicarain ini Lee Kyung. Pemilihan ini ternyata udah dia menangkan semalam. Entah apa yang dia lakukan pada Nona Marlin, Lee Kyung ini ternyata berhasil ngebujuk Nona Marlin untuk melobi sang raja menjadikan Lee Kyung sebagai komandan. Ya, benar, pria satu ini emang ular. Lee Kyung yang udah ditunjuk sebagai komandan penyerangan jelas punya hak penuh untuk menempatkan siapapun di medan perang. Hak ini jelas membuat Jong Wook yang emang punya disposisi munafik itu mendekati Lee Kyung dan bermanis-manis ria. Dia dengan senyum meminta Lee Kyung untuk menempatkan Little Rock di tempat aman. Ya, Lee Kyung kayak biasanya aja. Lee Kyung tuh nggak nolak ya. Lee Kyung malah bilang kalau dia nggak akan mengecewakan Jong Wook. Jong Wook pasang jempol. Pokoknya dia merasa Lee Kyung ada di pihaknya. Lee Kyung kembali ke ruangannya dan memanggil Cho Hye-jin. Lee Kyung ternyata menunjuk Hye-jin menjadi wakil komandan. Hye-jin tuh akan mengatur posisi semua orang dalam penyerangan tersebut. Nah, Lee Kyung memberikan dokumen pada Hye-jin. Intinya, Lee Kyung mau tuh Hye-jin menempatkan Little Rock di garda terdepan dengan tangannya sendiri. Nah, karena Hye-jin ini udah benci pol ke Jong Wook,
Karena settingan Lee Kyung, Cho Hye Jin tuh tidak punya penolakan apapun. Cho Hye Jin bilang dia akan melakukan sesuai rencana Lee Kyung. Keesokan harinya, Lee Kyung bertemu tuh dengan Jongwook yang mengamuk. Kenapa pria ini mengamuk? Ya jelas, karena dia tuh kecewa pada Lee Kyung. Lee Kyung kan udah bilang kemarin kalau Lee Kyung gak akan menempatkan Little Rock di depan. Tapi yang Jongwoo lihat, dia tuh malah ada di garda paling depan. Nah, Lee Kyung yang diamuk tuh malah tenang-tenang aja guys. Lee Kyung tahu cara menangani orang geblek kayak Jongwook. Lee Kyung dengan tenang bilang kalau Jongwook ini emang gak tahu cara bersinar. Pokoknya newbie. Lee Kyung melanjutkan kalau dia itu sengaja memberikan posisi strategis bagi Jongwook. Kata Lee Kyung, Jongwook kalau berada di garda depan kan malah bisa bersinar. Kalau di garis belakang mana bisa bersinar. Bukannya Jongwook ini mau jadi pahlawan kan? Nah, Lee Kyung juga tuh ngebumbui perkataannya dengan sedikit-sedikit pedas. Lee Kyung bilang kalau Jongwook ini pasti punya kualitas untuk bersinar dan jadi pahlawan cash lock. Jongwook geblek yang dengar dia bisa jadi pahlawan malah percaya pada Lee Kyung. Ini nih buktinya kalau meskipun si Jongwook ini dikatakan munafik oleh sistem, Lee Kyung sih bukan lagi munafik ya. Tapi pria ini udah ada di level jadi partner sama iblis kalau persoalan kemampuan bohong doang. Nah, Lee Kyung yang melihat kalau Jongwook udah ada di genggamannya itu makin mengarang cerita. Lee Kyung bilang Jongwook akan mudah jadi pahlawan di garda depan karena nanti itu ada Cha-hera ngebantu dia. Nah, setelah jadi pahlawan, Jongwook digaransi bisa menikahi Nona Marlin lalu menjadi raja. Lee Kyung juga ngegaransi tuh kalau dia akan ngebantu Jongwook jadi raja. Nah, hal ini kedengaran sangat memuaskan kan? Tapi seperti kata pepatah, gula manis bikin diabetes. Jongwook nggak percaya begitu aja. Jongwook itu mempertanyakan semua perkataan Lee Kyung tuh bisa dipegang atau enggak. Lee Kyung sih dengan tenang guys bilang kalau dia itu siap mempertaruhkan nyawanya jika berbohong. Mendengar keberanian ini, Jongwook makin terkesima. Lee Kyung sih udah jelas memegang kendali pembicaraan ini saat si Jongwook geblek ini itu terkesima. Untuk mengakhiri pembicaraan ini, Lee Kyung bilang kalau dia akan membuat Jongwook sesegera mungkin menjadi pahlawan cash lock. Dengan semua gula dari perkataan Lee Kyung, nah entah nih si Jongwook ini bakal dapat manis beneran atau malah dapat pahitnya diabetes. Beberapa hari kemudian, persiapan raid udah dimulai. Jongwook jelas semangat banget. Sebentar lagi dia kan bakal jadi pahlawan cash lock. Saking semangatnya, si Jongwook tuh bakal menjitak anak buahnya yang bermalas-malasan. Nah, saat berinteraksi dengan bawahannya, Jongwook ternyata nih membocorkan kita hal menarik. Dia dan bawahannya ini ternyata udah mencuri telur naga buat dijual di pasar gelap. Ya namanya aja telur naga, telur ayam aja udah mahal di sini kan. Apalagi telur naga, tentu harganya mahal banget dong. Nah, dari pembicaraan Jongwook dan anak buahnya, mereka tuh harus stay chill dulu dan nggak buat gerakan tambahan. Telur itu harus disembunyikan karena ada Kim Hyung Sun. Kalau ketahuan, mereka tuh bisa dihancurkan oleh Kim Hyung Sun. Di tengah interaksi Jongwook dan anak buahnya, pria ini tuh merasa ada yang aneh. Dia merasa kalau dari tadi Cha-hera memperhatikannya. Tapi ya namanya orang kelewat pede ya. Pria ini malah merasa kalau dia itu disukai oleh wanita cantik kayak Cha-hera. Kepedean banget kau dek. Kalian punya temen kayak Jongwook nggak sih? Dikit-dikit kepedean merasa dicintai sama cewek lain. Kalau ada, tampol matanya bang. Balik lagi ke ceritanya, Cha-hera yang berdiri di atas tembok ternyata nggak sendirian guys. Dia tuh bersama dengan Lee Kyung. Cha-hera mengungkapkan kecurigaannya tentang Jongwook. Cha-hera merasa pria itu ada hubungannya dengan serangan monster yang terjadi di Castle. Lee Kyung cuma bilang kalau Cha-hera jangan terlalu cemas persoalan Jongwook. Beberapa saat kemudian, gelombang monster sedikit lagi dimulai. Lee Kyung itu menggunakan sihir pengeras suara untuk mulai memberikan perintah. Sistem pertahanan mereka ini simple. Pokoknya bakal ada 3 lapis pertahanan untuk Castle. Garis depan diisi oleh Little Rock, garis tengah diisi Cha-hera dan Red Mercenaries. Kemudian yang paling belakang jelas diisi oleh Blue Guild yang dipimpin oleh Kim Hyung Sun. Saat perintah dikatakan, sedetik kemudian
badai monster pun langsung dimulai. Monster yang keluar sepertinya bukan tandingan dari party yang melindungi Cashlock. Di bagian belakang, beberapa monster yang menembus lini depan dan tengah emang sempat membuat Kim Ye-ri panik. Gimana nggak panik guys, monster ular yang dia tebas malah membelah diri mirip dengan amuba. Nah untung aja di sana kan ada Kim Hyung Sun. Ya karena pria ini emang OP banget, mau ularnya kebelah 10 kek, 100 kek, 1200 kek, Pokoknya peduli setan, Kim Hyung Sun bisa meratakan mereka semua. Nah lini tengah itu juga dihancurkan dengan mudah oleh Chahera. Nah Lee Ki-young yang melihat semua ini itu juga terkejut di lini depan guys. Jongwook ternyata tuh bisa menahan semua serangan yang muncul di sana. Tapi Lee Ki-young sih masih bisa chill. Dia punya jalan lain untuk menyelesaikan Jongwook. Setelah wave pertama dari monster selesai, Jongwook tuh udah tampak kelelahan. Ya karena Lee Ki-young gak mau actingnya jadi amburadul kan. Dia memberi bantuan ke Jongwook. Lee Ki-young memerintahkan mengirimkan bala bantuan ke garda terdepan. Jongwook yang ngedenger hal tersebut makin yakin kalau Lee Ki-young emang ada di pihaknya. Kan sekarang Lee Ki-young malah ngirim bantuan kan, jadi otomatis menurut Jongwook dia bisa dipercaya. Makanya Jongwook positif 100.000% Lee Ki-young akan menjadikannya pahlawan. Ya padahal itu cuma keyakinan Jongwook doang. Lee Ki-young itu punya rencana biadab. Jadi dia tuh memerintahkan Cho Hye-jin untuk mulai bergerak. Setelah beberapa wave monster selesai, anak buah Jongwook tuh udah mulai panik. Bala bantuan untuk mereka kok nggak kunjung datang. Makanya si anak buah ini mengajak Jongwook untuk kabur. Ya tapi gimana ya, Jongwook ini kan udah yakin 100.000% dengan Lee Ki-young tuh bakal menjadikannya seorang pahlawan. Makanya Jongwook nggak mau mundur. Di kepala Jongwook sekarang momen ini tuh adalah momen besar banget. Dia bisa menikahi Putri Marlin, bisa jadi raja, lalu menguasai Cashlock. Ketika Jongwook jadi raja Cashlock, dia kan juga sekaligus jadi pemilik dari pasar gelap kan. Ya dengan dua posisi ini enggak diragukan lagi, si Jongwook ini kan bakal mandi uang. Jongwook juga positif kalau Lee Ki-young ini enggak mungkin mengkhianati dia. Jadi anak buahnya disuruh tenang. Jongwook sebenarnya tuh guys, itu memang sadar kalau Lee Ki-young pasti punya niat terselubung karena ngebantuin si Jongwook. Tapi Jongwook juga yakin Lee Ki-young tuh nggak akan menusuknya dari belakang atau ngebuat Jongwook jadi celaka. Toh bagi Jongwook mereka ini kan nggak punya masalah satu sama lain karena emang baru bertemu seminggu belakangan. Ya tapi sekali lagi itu sih cuma perasaan Jongwook doang ya. Bagi Lee Ki-young itu beda lagi. Jongwook ini kan tumbal supaya hubungan dengan Hye-jin bisa top markotop. Jongwook juga pemilik pasar gelap yang mau dihancurkan Lee Ki-young. Lee Ki-young itu nggak butuh kebencian buat ngeberesin orang. Dia cuma butuh satu alasan, apa itu? Ya untung. Kalau bisa untung, Lee Ki-young pasti ngegas. Jadi Jongwook ini udah ditolol-tololin sama Lee Ki-young. Di tengah badai pikiran Jongwook tentang bala bantuan yang gak kunjung datang, muncullah satu orang tidak terduga, yaitu Cho Hye-jin. Cho Hye-jin yang pernah diusir oleh Jongwook ini tentu tidak mudah untuk dipercaya oleh teman-teman Jongwook. Tapi Hye-jin bilang kalau dia adalah bala bantuan yang dikirim Lee Ki-young. Ya, pertemuan ini kan emang awkward, tapi Jongwook tuh nggak peduli lagi. Dia itu malah merasa bersyukur Hye-jin yang cakap bertempur bisa bergabung dengannya. Jongwook yang udah merasa lega kemudian mengulurkan tangan, tanda untuk bekerja sama. Cho Hye-jin sih nggak sudi ya guys. Cho Hye-jin malah menegakkan tombaknya dan memperjelas keadaan. Dia ada di sana bukan untuk membantu Jongwook, tapi ngebantu para monster. Cho Hye-jin langsung memperjelas posisinya di sana. Cho Hye-jin tuh menjelaskan kalau Little Rock emang nggak dapat bala bantuan dari garda depan karena Lee Ki-young menarik semua orang. Hal ini jelas membuat Jongwook jadi shock dong, karena jelas-jelas dia tuh melihat kalau Lee Ki-young memberi perintah untuk mengirimkan bantuan. Cho Hye-jin mengatakan lebih lanjut kalau Lee Ki-young mengabaikan Jongwook adalah hal yang wajar. Hal ini disebabkan Jongwook itu mau menyelesaikan nyawa Lee Ki-young kan. Jongwook yang mendengar
tuduhan Hyejin, jelas terkejut. Hyejin kemudian mulai mengungkapkan satu persatu dosa dari Jongwook yang dia tahu. Pertama, Hyejin tahu tentang pasar gelap. Kedua, bisnis biadab Jongwook kan itu menjual para elf. Ketiga, adalah rencana Jongwook menyelesaikan Lee Kyung yang telah membeli semua elf untuk dijual ulang. Mendengar hal ini, Jongwook makin bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Cho Hyejin. Di kepala Jongwook, dia tuh tahu soal pasar gelap dan juga bisnis penjualan para elf. Tapi soal mengirim kusir untuk menyerang Lee Kyung, Jongwook sama sekali tuh nggak tahu akan hal itu. Ya jelas, Jongwook nggak tahu guys. Itu semua kan akal-akalan Lee Kyung doang. Jongwook yang nggak tahu soal penyerangan dari kusir itu mulai marah. Pria ini menghempaskan tangan Cho Hyejin dan mulai ngebacot. Jongwook tuh mengaku dia nggak tahu menahu soal penyerangan kusir yang Hyejin maksud. Jadi Jongwook tuh menuduh kalau Hyejin lah yang mengirim si kusir untuk membuat hubungan Jongwook dan Lee Kyung menjadi buruk. Di sini Jongwook masih positif banget dan menuduh kalau Hyejin lah yang merencanakan semuanya untuk membuat dia dan Lee Kyung enggak akur. Di tengah tuduhan tersebut, Jongwook kemudian mendengar seseorang berkomunikasi dengannya lewat telepati. Siapa itu? Komunikasi tersebut ternyata datang dari Lee Kyung guys. Dalam komunikasi via telepati ini, Lee Kyung tuh mengakui semuanya. Dia bilang Hyejin nggak tahu tentang si kusir karena Lee Kyung lah yang membayar penyerang tersebut. Lee Kyung juga ngaku kalau Hyejin ini cuma aktor yang digunakan Lee Kyung dalam sinetron yang dia buat. Ya karena Lee Kyung nggak mau melewatkan adegan akhir dari sinetronnya kan. Lee Kyung kemudian muncul di atas benteng tempat Jongwook dan Cho Hyejin berada. Saat melihat Lee Kyung, Jongwook mempertanyakan kenapa Lee Kyung melakukan itu padanya. Ya nggak mungkin dong Lee Kyung mengaku kalau Lee Kyung mau dapat kepercayaan Hyejin lalu menguasai pasar gelap. Itu kan terdengar sangat busuk. Lee Kyung kemudian membalas kalau dia melakukan semuanya karena tahu kalau Jongwook ini orang munafik dan pasti sudah punya rencana menghilangkan nyawa Lee Kyung dan Cho Hyejin jika dia menjadi Raja Cashlock. Jongwook mulai terlihat panik guys. Pria ampas enggak kompeten ini ternyata emang punya rencana menyelesaikan Lee Kyung dan Cho Hyejin jika dia jadi raja. Hade, dasar orang goblok tidak tahu diri. Jongwook yang tahu kalau dia udah disudutkan langsung aja berlutut. Pria muka dua yang tadinya emosi ini langsung menangis. Jongwook bilang dia tuh akan memberikan segalanya termasuk status kepemilikan pasar gelap. Jadi dia tuh mohon-mohon banget ke Lee Kyung untuk diampuni. Lee Kyung yang mendengar perkataan Jongwook kemudian tersenyum. Nah, Lee Kyung bilang kalau dia memang mengampuni si Jongwook. Lee Kyung kan tetap harus tuh mengabulkan janji sebelumnya kalau dia akan membuat Jongwook jadi pahlawan dari Cashlock. Tapi di janji itu kan nggak ada syarat tuh kalau si Jongwook ini harus hidup atau udah meninggal. Jadi menurut Lee Kyung kan lebih baik tuh kalau Jongwook itu bakal tetap jadi pahlawan tapi meninggal. Edan taktik Mas Kyung. Jongwook tentu saja emosi. Pria ini mengeluarkan pedangnya guys, lalu bilang kalau Lee Kyung udah salah tempat. Jongwook mengira kalau di sana masih ada prajurit untuk melihat bukti Lee Kyung adalah seorang pria licik. Tapi Cho Hyejin memutus harapan tersebut. Cewek rambut panjang ini bilang kalau mereka ada di sisi benteng paling sepi. Cuma ada Lee Kyung, Cho Hyejin, Jongwook, dan satu anak buah dari Jongwook. Lalu selain mereka semua, ada juga satu kawanan monster yang akan langsung menyerang. Sedetik kemudian, monster udah mulai berdatangan dan melakukan penyerbuan. Saat monster menyerbu, korban pertamanya adalah bawahan dari Jongwook. Bawahan Jongwook ini diselesaikan monster dengan mudah. Sebelum dia pergi, dia tuh sempat bilang kalau Jongwook emang bodoh percaya pada Lee Kyung. Melihat anak buahnya tumbang, makin murkalah si Jongwook ini. Lee Kyung yang melihat Jongwook murka kemudian langsung memberi bensin pada api kemarahan tersebut. Lee Kyung bilang kalau si Jongwook ini emang udah bodoh dari awal. Kalau nggak bodoh, ya dia pasti udah tahu kalau Lee Kyung ini salah satu orang penting dari Lindell. Tapi di pertemuan mereka si Jongwook ini malah melewatkan Lee Kyung dan menganggap remeh dirinya. Ya siapa suruh pandang enteng orang, sekarang jadi sial kan. Lee Kyung kemudian tertawa terbahak-bahak dan bilang si Jongwook ini bukan cuma bodoh tapi juga enggak punya sopan santun.
Jadi ingat guys, nggak boleh jadi orang bodoh dan nggak punya sopan santun. Kalau bodoh minimal sopan. Nah, amarah Jongwook terbakar maksimal. Jongwook ini kemudian lari dan melompat ke arah Lee Kyung. Jongwook mau menyelesaikan semuanya dalam sekali serang. Tapi ya itu nggak pernah terjadi ya. Tangan monster raksasa malah muncul dari belakang dan ngehantam Jongwook ke tembok kastil. Ya kalau digeprek kayak gini sih udah fix selesai ya karirnya. Dipastikan ketemu Tuhan. Nah, Lee Kyung yang selesai dengan Jongwook melihat kalau Hyejin jelas masih merasa nggak enak. Lee Kyung tuh bisa mengabaikan itu dulu karena ada hal yang harus dilakukan. Apa itu? Ya teriak histeris lah. Setelah Lee Kyung teriak histeris karena kehilangan Jongwook, ya padahal kita tahu ini cuma acting kan. Lee Kyung kemudian berlari ke bagian terdalam dari benteng pertahanan. Lee Kyung langsung menangis di depan semua orang dan bilang kalau benteng terdepan telah hancur. Pahlawan yang sesungguhnya, Park Jong-wook, telah meninggal. Kita semua tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan dan keberanian dari Jong-wook. Jadi kita harus membereskan semua monster yang telah merenggut nyawa teman kita. Ya, dengan kalimat kayak gitu, siapa sih yang gak tergugah? Pahlawan garis depan yang meninggal karena melindungi semua orang, bukannya tuh itu cerita dongeng yang emang diharapkan banyak orang. Nah, karena semua udah tergugah oleh cerita Lee Kyung tentang pengorbanan Jong-wook, mereka menganggap Jong-wook telah gugur sebagai pahlawan. Semua pasukan Castle Lock kemudian mengangkat pedang dan bersorak untuk kembali bertempur. Dengan begini, Lee Kyung kan untung besar. Jong-wook udah selesai, sekarang moral para pasukan itu malah makin naik. Setelah semua orang berangkat kembali ke medan perang, Lee Kyung dan Cho Hye-jin masih berada di posisi yang sama. Lee Kyung menanyakan apakah Cho Hye-jin puas dengan balas dendam yang dia terima. Cho Hye-jin tuh nggak ngejawab hal itu ternyata. Cho Hye-jin ternyata merasa kalau dia nggak melakukan balas dendam, tapi dia tuh ikut menyelesaikan Jong-wook karena Jong-wook itu bisa mencelakai orang lain di masa depan. Ya, Lee Kyung nggak peduli dengan moral seperti itu, tapi dia sekarang nggak lagi menyebut Hye-jin secara munafik. Apapun yang dirasakan Hyejin, Lee Kyung kan udah sampai di tujuannya. Lee Kyung membuat Hyejin berpihak padanya dan sekarang dia bisa mengendalikan pasar gelap. Lee Kyung yang masih berbincang pada Cho Hyejin cuma mengatakan sedikit hal. Di dunia yang udah rusak ini, melawan penjahat dengan cara yang lebih jahat bukanlah hal yang salah loh. Toh kebenaran adalah hal yang akan menang dan menyelamatkan mereka yang enggak bersalah dan tidak berdaya. Cho Hyejin tuh nggak bisa lagi berkata-kata mendengar pernyataan tersebut. Nah, menurut kamu gimana nih guys? Setuju nggak sih dengan konsep jahat harus dibalas lebih jahat? Setelah semua yang terjadi, Lee Kyung mengakhiri pembicaraan ini dengan mengulurkan tangannya. Dia mengharapkan kalau Cho Hye-jin dan dirinya itu bisa bekerja sama terus-menerus. Cho Hye-jin kemudian menjabat tangan Lee Kyung dan mengucap terima kasih. Menurut Cho Hye-jin, pandangan dan pendirian mereka emang beda, tapi mereka tuh tentu masih bisa bekerja sama. Ya, Lee Kyung melihat hal ini sebagai hal positif dong. Lagi pula, queer Cho Hye-jin yang dibaca Lee Kyung itu mengatakan Cho Hye-jin adalah persahabatan yang mekar karena pertengkaran. Jadi, Lee Kyung yang terus bertabrakan prinsip dengan Cho Hye-jin sepertinya bakal mempererat pertemanan mereka. Gimana nih? Kamu punya nggak sih teman kayak gini sering berantem tapi tetap tuh solid banget? Kalau ada pertahankan guys, teman kayak gitu mahal. Di tengah Lee Kyung berbicara dengan Cho Hye-jin, Cha-hera kemudian muncul. Ada yang perlu dia bicarakan dengan Lee Kyung. Cha-hera membicarakan teorinya tentang asumsi dia sebelumnya tentang Jong-wook. Jong-wook itu punya hubungan dengan serangan monster yang terjadi. Cha-hera menanyakan apakah Lee Kyung pernah melihat sebuah telur naga di saat mereka menyusup ke pasar gelap. Lee Kyung mulai berpikir dan iya, dia tuh emang melihat semacam telur di sana. Lee Kyung nggak tahu tuh kalau telur besar itu malah hal yang penting karena Lee Kyung kan fokus banget tuh untuk menyelesaikan Jong-wook. Nah, sedetik kemudian di tengah gumaman Lee Kyung, semua orang langsung heboh. Ternyata ada seekor naga yang muncul dengan kawanan monster yang begitu banyak. Cha-hera melihat kawanan monster yang muncul di sini memastikan kalau teorinya benar. Si Jong-wook telah mencuri telur naga kemudian membuat induk naga menjadi marah.
Akhirnya, naga yang punya kuasa wilayah mengajak banyak monster untuk ikut menyerang seperti sekarang. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan hal tersebut, ya mengembalikan telur naga pada induk naganya dong. Nah, Li Qiong yang mendengar perkataan Chahera kemudian mengatakan perubahan rencana. Dia bakal menjadi orang yang mencari telur naga tersebut. Kemudian Chahera dan Cho Hye-jin tetap bertarung mempertahankan benteng. Chahera yang kedenger hal ini tuh tersenyum. Chahera tahu kalau Li Qiong pasti punya rencana busuk lagi. Tapi Chahera nggak masalah. Chahera itu cuma mementingkan asal Li Qiong senang dan dia juga bisa bertarung sampai puas tuh udah cukup banget. Cho Hye-jin di sini juga nggak mempertanyakan banyak hal. Dia tuh langsung aja meluncur untuk menghalau para monster. Nah, Li Qiong yang ditinggalkan sendirian siap untuk mencari telur naga. Tapi ya siapa sangka telur naga nggak perlu dicari nih, malah nyamperin Li Qiong. Li Qiong kemudian merasa ada bayangan besar di depannya. Saat tahu itu adalah induk naga, Li Qiong yang harusnya untung dapat telur itu langsung celaka besar. Li Qiong dalam hitungan detik langsung disembur api oleh induk naga. Li Qiong yang diserang naga tentu saja nggak pasrah guys. Li Qiong tuh menggunakan magic shield dari cincin yang dia miliki. Telur yang dipegang Li Qiong sepertinya tuh merasakan apa yang terjadi di luar. Jadi dia tuh gerak-gerak di pelukan Li Qiong. Tapi ya namanya juga naga ya kan, cincin rank rare kayak gini pasti nggak bertahan lama. Sihir pelindung yang digunakan Li Qiong dalam sekejap tuh langsung hancur dan bahkan lantai benteng yang jadi pijakannya juga ikut hancur. Li Qiong kemudian terjatuh dan membuat semua orang panik. Saat Li Qiong terjatuh, Li Qiong tuh merasa kalau naga ini itu aneh karena menyerang membabi buta. Makanya Li Qiong memperlihatkan telur yang sedang dia peluk. Nah, saat melihat telurnya ini nih, si naga ini baru panik. Hade. Di sini ternyata naga juga sama gebleknya sama preman. Hantam dulu baru mikir. Nah, di tengah Li Qiong yang terjatuh, Li Qiong tuh nggak panik karena menurut dia pasti ada aja yang menyelamatkannya. Ya siapa lagi kalau bukan Jung Hayan dengan sihirnya. Hayan kemudian menghampiri Li Qiong dan mendapatkan sebuah pujian. Sekarang semua udah beres sebagai Li Qiong. Dia selamat dari naga yang sekarang diserang semua orang. Kemudian udah mendapat telur yang dia cari. Tapi telur saat Li Qiong memeriksanya, telur naga yang dia peluk itu malah hilang. Hal ini membuat Li Qiong super panik. Li Qiong tuh merasa mungkin aja dia menendang telur tadi saat menerima sihir angin milik Hayan. Ya di sini Li Qiong nggak mungkin dong nyalahin Hayan. Kan Hayan tuh nyelamatin Li Qiong dari jatuh. Kalau nggak diselamatin bisa remuk itu tulang rapuh dari Li Qiong. Hayan di sini meski nggak disalahkan ternyata merasa bersalah banget guys. Apalagi Li Qiong tuh kayak cuek banget karena panik mencari telur naga. Beberapa saat kemudian, Doggu dan pasukan Cashlock juga muncul. Li Qiong yang tahu udah ada bala bantuan kemudian memerintahkan Doggu dan Hayan membantunya untuk mencari telur naga yang tadi hilang. Hayan yang melihat Li Qiong lebih perhatian ke telur naga tersebut merasa kalau Li Qiong udah kecewa pada Hayan. Hayan jadi marah banget. Ya entah sih, apalagi isi kepala cewek gila satu ini. Beberapa saat setelah mencari, telur naga yang dimaksud sudah terlihat dan menjadi incaran para monster. Doggu dengan sigap langsung melompat untuk menangkap telur naga yang diinginkan abangnya. Tapi telur naga ini malah melompat dan kabur menggunakan sayap kecil yang keluar dari cangkangnya. Li Qiong yang melihat semua hal ini mengeluarkan Yuliana. Dia bilang mereka harus membereskan semua monster dan mengejar telur naga tadi. Di sini Hayan udah mulai memperlihatkan wajah menakutkan lagi. Li Qiong sih emang takut ya dengan wajah itu, tapi dia tahu Hayan enggak akan mengacau. Ya buktinya kawanan monster tuh dimusnahkan Hayan dengan sangat mudah cuma dengan satu mantra sihir. Doggu juga tampil oke dengan menghalau semua monster. Li Qiong yang jarang bertarung karena punya mau di sini itu juga menunjukkan kemampuan Yuliana. Tapi ya karena Yuliana ini pedang Great Legendary yang bisa bergerak sendiri, tentu aja tuh ada bayaran yang harus dibayar dong. Nggak mungkin di spam kiri kanan doang. Nah belum 10 menit Li Qiong menggunakan Yuliana udah menghilang karena ternyata Li Qiong tuh kehabisan
mana. Ya bener, mulai hari ini kayaknya tuh Lee Kyung harus dapat pelatihan neraka supaya bisa bertarung beneran. Kalau cuma bisa bertarung kurang dari 10 menit sih buat apa ya? Pasti nggak puas tuh. Balik lagi ke ceritanya, wave monster yang muncul di tim Lee Kyung ternyata enggak sedikit guys. Sekarang Dogu dan Hayan udah tampak kelelahan. Sedikit lagi mereka sepertinya akan mencapai batas. Nah di momen semua orang udah kelelahan, siapa sangka kalau bos monster malah muncul di belakang Lee Kyung. Lee Kyung udah siap tuh untuk digeprek oleh bos monster tadi. Dogu dan Hayan emang ada di sana untuk melindungi Lee Kyung, tapi mereka semua tahu kalau ini akan berakhir dengan kemenangan si bos monster. Ya tapi tiba-tiba si monster ini malah meledak. Kok bisa? Ya bisa lah. Di sana ternyata muncul Chahera menyelamatkan semua orang. Ya nggak mungkin dong Chahera nggak nyelamatin pria yang dicintai. Ya ini nih guys, privilege orang ganteng dicintai banyak orang, jadinya dilindungi banyak orang kan. Lee Kyung yang melihat Chahera tentu saja seneng banget. Lee Kyung menghampiri wanita rambut merah tersebut yang udah mengacak-ngacak para monster. Tapi ada yang aneh dengan Chahera. Lee Kyung langsung menggunakan Mind's Eye dan di sana hal aneh beneran terjadi. Stat window Chahera memperlihatkan kalau stat intelligence-nya terus berkurang, tapi stat strength-nya itu ngebut menjadi lebih dari 100. Perubahan Chahera ini ternyata tuh terjadi karena ability unik milik Chahera, Madman Crazy Overblood. Ability ini itu mengorbankan stat intelligence Chahera, jadi dia tuh kehilangan akal, tapi kekuatannya lebih dari rank legendary. Ya apa gunanya sih kalau kuat tapi goblok. Nah saking berbahayanya Chahera sekarang, stat window yang dari kemarin sering menghina Lee Kyung itu malah menyarankan Lee Kyung untuk tidak dekat-dekat dengan Chahera. Chahera yang kehilangan akal langsung menerjang Lee Kyung. Untung aja di sana masih ada Dogu yang menghalangi serangan Chahera. Hayan juga ada kan, dan Hayan juga langsung menggunakan sihir rantai untuk mengikat Chahera. Tapi ya karena sihir ini kacang-kacang aja bagi Chahera, Chahera tuh dengan mudah lepas dan menghempaskan Dogu ke langit. Sekarang tinggal Lee Kyung sendirian. Lee Kyung tentu saja harus kabur demi menyelamatkan nyawanya. Saat Lee Kyung berlari, Lee Kyung tuh sebenarnya masih bingung guys. Kok cuma dia yang dari tadi dikejar oleh Chahera? Kan ada banyak orang lain tuh. Nah di tengah kekacauan yang mereda karena induk naga udah menghilang, Lee Kyung sekarang malah harus kejar-kejaran dengan Chahera. Lee Kyung di momen ini baru ingat, dia kan punya Griffon putih, hadiah dari kerajaan. Jadi Lee Kyung langsung memanggil White Paul, nama dari Griffonnya. Dengan cepat si White Paul ini muncul dan langsung mengarah ke Lee Kyung. Pokoknya dia akan menyelamatkan tuannya. Tapi pas udah deket dan lihat Chahera lagi jadi orang gila, White Paul ini udah kayak kencing celana dan kabur tanpa memikirkan Lee Kyung. Lee Kyung yang melihat Griffonnya kabur itu sampai mengumpat dan berjanji bakal menjadikan Griffonnya kayak ayam bakar. Chahera yang dari tadi mengejar Lee Kyung itu kian mendekat. Ya untung saja sebelum Chahera menangkap Lee Kyung masih bisa selamat dengan munculnya Cho Hye Jin. Posisi ini emang memalukan, cowok kok diselamatin cewek ya kan. Tapi Lee Kyung tuh nggak peduli. Asal dia bisa selamat. Pokoknya persetan lah dengan formalitas cowok cewek. Lee Kyung kemudian menanyakan update dari penyerangan monster pada Cho Hye Jin. Cho Hye Jin bilang kebanyakan monster udah diselesaikan. Dia juga tidak memberitahu orang-orang tentang telur naga. Cho Hye Jin ternyata tuh mengabarkan kalau Lee Kyung dan Chahera itu tengah melawan monster lain. Jadi nggak ada orang yang tahu tentang telur naga. Lee Kyung tuh sampai memuji Cho Hye Jin, cewek penuh kebenaran dan keadilan ini bisa juga menjaga rahasia. Pembicaraan Lee Kyung dan Cho Hye Jin kemudian berlanjut. Cho Hye Jin menjelaskan kalau perubahan Chahera tadi karena ability khususnya. Lee Kyung yang mendengar ini sih sebenarnya nggak butuh ya, karena dia kan punya Mind's Eye. Tapi Lee Kyung tuh masih bingung kenapa Chahera malah memburunya. Lee Kyung kemudian sekali lagi menggunakan Mind's Eye untuk mengecek quirk dari Chahera. Saat melihat quirknya, Lee Kyung sekarang mengerti alasan kenapa cuma dia yang dikejar. Quirk Chahera ini guys adalah singa betina yang berpegang teguh
teguh pada instingnya. Nah, karena insting Chahera lagi dimabuk cinta pada Lee Ki-young, makanya Chahera tuh mau ngajak Lee Ki-young buat check in. Entah buat apa? Buat main karambol kah? Nah, Chahera yang mengamuk emang enggak punya otak. Wanita ini dengan mudah mengejar Cho Hye-jin dan langsung menyerang. Cho Hye-jin kemudian menurunkan Lee Ki-young dan menyuruhnya untuk berlindung. Di sini Lee Ki-young sih udah kayak kancil dingin yang trauma dikejar singa betina ya. Lee Ki-young sampai misuh-misuh karena emosi. Lee Ki-young tuh tahu kalau obsesi Chahera pada Lee Ki-young ini karena quirk Lee Ki-young yang bisa mengundang rasa cinta dari orang berbahaya. Lee Ki-young sampai kepikiran tuh kalau seumur hidup dikejar banyak cewek gila, ya bisa gawat juga ya kan. Pertarungan antara Chahera yang ngamuk dan Cho Hye-jin juga udah dimulai. Cho Hye-jin jelas bukan tandingan dari Chahera. Setelah Chahera menumbangkan Hye-jin, Chahera jadi kegirangan pol karena sekarang tinggal dia dan Lee Ki-young. Jadi Chahera udah bisa kan ngacak-ngacak Lee Ki-young. Lee Ki-young itu sampai panik banget. Tapi karena ini bukan cerita dewasa, nggak mungkin dong Chahera dibiarkan untuk beradegan tidak senonoh. Makanya Lee Ki-young masih selamat. Penyelamatnya kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kim Hyung-sun. Lee Ki-young jelas bersyukur karena Kim Hyung-sun ada di sana. Tidak ada bantuan yang jauh lebih baik ketimbang sang regresor sekarang. Kim Hyung-sun mengaku kalau dia mengetahui semuanya dari Dogu dan mereka memang harus kabur kalau Chahera sedang ngamuk kayak gini. Ya kalau Hyung-sun aja mau kabur, jadi siapa lagi yang bisa menghentikan Chahera? Nah, Lee Ki-young dan Kim Hyung-sun yang udah terus kabur kemudian udah berlari tuh cukup jauh. Lee Ki-young ternyata mengarahkan Kim Hyung-sun ke sekitar pasar gelap. Lee Ki-young ternyata ingat tuh dengan kartu nama yang diberikan oleh Shaolin. Saat mereka lebih dekat dengan pasar gelap, Lee Ki-young kemudian memanggil-manggil nama Shaolin. Beberapa saat kemudian Shaolin beneran muncul guys. Di sini sebenarnya masalah juga terjadi. Shaolin itu menyapa Lee Ki-young dengan sebutan Oppa. Dan bukan cuma itu, Shaolin juga memanggilnya sebagai pria bertopeng. Lee Ki-young mah tenang-tenang aja ya, karena nggak ada yang aneh kan. Dia dan Shaolin emang bertemu di pasar gelap saat Lee Ki-young menggunakan topeng. Tapi Lee Ki-young tuh nggak tahu Kim Hyung-sun itu punya trauma sama pria bertopeng. Jadi saat Lee Ki-young melihat Kim Hyung-sun, Lee Ki-young jadi tegang. Wajah Kim Hyung-sun malah menjadi begitu menakutkan. Ya jelas Lee Ki-young bingung dong. Kok Hyung-sun malah emosi? Lee Ki-young yang penasaran tentu saja menanyakan tuh kenapa dengan Kim Hyung-sun. Kim Hyung-sun nggak menjawab dan malah menanyakan hal lain. Yaitu dari mana Lee Ki-young mengenal Shaolin. Lee Ki-young sih jujur aja ya, kalau dia itu bertemu Shaolin saat menyusup di pasar gelap. Lee Ki-young sebenarnya jengkel di sini karena dia merasa aneh harus gugup padahal enggak melakukan kesalahan kan. Lee Ki-young tuh cuma punya asumsi kalau si Shaolin ini itu pernah bertemu dengan Kim Hyung-sun di kehidupan pertama sang regresor dan hubungan mereka tentu saja nggak baik. Asumsi Lee Ki-young ini ternyata emang benar guys. Kim Hyung-sun itu mengenal Shaolin. Shaolin tuh ternyata masuk sebagai salah satu orang terkuat di benua tersebut. Dia juga itu salah satu dari 5 Jenderal Tiger dari Republik. Shaolin itu ternyata merupakan salah satu musuh dari Lindell yang mengacak-ngacak Lindell saat perang pertama melawan Warlock bertopeng. Ya dengan pengalaman buruk ini tentu saja Kim Hyung-sun nggak tenang dan nggak senang kalau Lee Ki-young mengenal Shaolin. Apalagi Shaolin tuh memanggil Lee Ki-young sebagai pria bertopeng. Di sini Kim Hyung-sun malah curiga kalau Lee Ki-young bisa aja adalah si Warlock bertopeng dan berusaha menipunya selama ini. Tapi pikiran itu tuh dibuang jauh-jauh oleh Kim Hyung-sun. Kim Hyung-sun kan percaya Lee Ki-young bukan pria bertopeng. Apalagi Kim Hyung-sun kan ada saat Lee Ki-young memilih kelas barunya, Alchemist, dan enggak memilih kelas Warlock. Jadi Kim Hyung-sun tuh enggak punya alasan untuk curiga berlebihan. Lee Ki-young yang melihat Kim Hyung-sun tenggelam di pikirannya langsung menyela. Lee Ki-young bilang kalau dia tuh enggak sendiri bertemu dengan Shaolin. Cho Hye-jin juga ada di sana.
Hyung Sun sampai kaget. Kok Hyejin malah bertemu Shaolin ya? Ya karena Cho Hyejin emang pacar Kim Hyung Sun. Hyejin tuh emang bisa jadi nama yang menenangkan Kim Hyung Sun sekarang. Setelah masalah dengan Kim Hyung Sun selesai, Lee Ki-young tuh melanjutkan interaksinya dengan Shaolin. Lee Ki-young udah memeriksa Shaolin dengan baik dan wajah Kim Hyung Sun yang panik juga jadi verifikasi yang benar kalau Shaolin itu adalah entitas yang kuat. Bahkan cambuk yang dipegang oleh Shaolin itu punya rank heroik. Lee Ki-young langsung bermanis-manis tuh dan bilang kalau dia butuh bantuan. Shaolin langsung membaca kalau bantuan yang diinginkan Lee Ki-young pasti untuk menghadapi gorila yang lagi ngamuk. Ya, betul sekali. Shaolin menyebut Chahera guys sebagai gorila. Kalau Chahera nggak hilang akal sekarang, entah gimana tuh ekspresi Chahera malah dipanggil sebagai gorila. Shaolin kemudian melanjutkan pembicaraannya. Shaolin bilang dia sih bisa saja menghentikan Chahera. Hal itu juga akan menguntungkan karena bisa buat Chahera berhutang padanya. Tapi Shaolin mau hal lebih. Shaolin tuh mau berkencan dengan Lee Ki-young kalau dia udah mengalahkan Chahera. Ya karena Chahera udah ada di depan mata Lee Ki-young bisa bilang apa? Lee Ki-young itu langsung aja setuju dengan permintaan Shaolin. Shaolin kemudian melompat dan bilang kalau ini bakal cepat. Pertemuan dia dan Lee Ki-young selanjutnya bakal jadi malam yang panas dan penuh gairah. Malam panas penuh gairah? Apaan ya? Setelah Shaolin melawan Chahera, Lee Ki-young dan Kim Hyung Sun lanjut kabur. Lee Ki-young tuh meminta Kim Hyung Sun untuk menuju ke dinding kastil utama. Lee Ki-young mau kembali mencari telur naga. Kim Hyung Sun juga setuju tuh dengan rencana tersebut. Di tengah perjalanan, Kim Hyung Sun mulai membicarakan tentang Shaolin. Kim Hyung Sun bilang kalau bisa aja Shaolin adalah jenderal dari Republik. Nah karena Republik dan Sacred Kingdom bermusuhan, tentu saja Shaolin ini entitas berbahaya menurut Kim Hyung Sun. Jadi Kim Hyung Sun nanti itu mau penjelasan dari Lee Ki-young di mana dia bertemu dengan Shaolin. Dalam hati Kim Hyung Sun guys, dia melakukan ini semua tuh untuk memastikan Lee Ki-young bukan si warlock bertopeng. Ya Lee Ki-young sih setuju-setuju aja ya untuk menceritakan semuanya. Ya meskipun dalam hati Lee Ki-young dia tuh sebenarnya mulai emosi. Kim Hyung Sun ini malah mencurigainya tanpa sebab. Padahal Lee Ki-young tuh beneran cuma bertemu Shaolin di pasar gelap. Ya dengan sikap Kim Hyung Sun yang bahkan curiga pada Lee Ki-young ini menggambarkan gimana traumanya tuh Kim Hyung Sun pada si warlock bertopeng. Beberapa saat kemudian, Lee Ki-young dan Kim Hyung Sun udah sampai di dinding utama kastil dan berkumpul dengan semua orang. Enggak ada yang terluka. Cho Hyejin juga udah disembuhkan oleh Son Hye-young. Bahkan induk naga juga udah kabur. Penyerangan monster juga mulai mereda dan sepertinya semua hal ini akan berakhir dengan cepat. Tapi bagi Lee Ki-young tentu belum berakhir karena dia itu dapat laporan kalau semua orang enggak bisa menemukan di mana telur naga yang Lee Ki-young cari. Lee Ki-young yang memikirkan kemana telur naga yang dia cari kemudian merasakan hal aneh. Ya bener, lagi-lagi Hayan malah senyum-senyum sendiri secara menakutkan. Dengan ekspresi tersebut, Lee Ki-young udah tahu tuh kalau Hayan pasti melakukan sesuatu pada telur tersebut. Lee Ki-young nggak mungkin dong langsung menginterogasi Hayan di depan semua orang. Karena Lee Ki-young yakin dengan main cantik itu lebih baik dong. Lee Ki-young kemudian memerintahkan para prajurit dan semua orang untuk tetap berjaga dan mengobati mereka yang terluka. Kemudian Lee Ki-young mengajak Hayan untuk bicara empat mata. Saat Lee Ki-young tinggal berdua dengan Hayan guys, Hayan tuh langsung nangis. Hayan mengaku kalau dia memang melakukan sesuatu pada telur tersebut. Hayan ternyata marah pada telur tadi karena Lee Ki-young itu lebih perhatian ke telur naga ketimbang Hayan. Ya sekali lagi kita lihat nih kalau otak Hayan ini emang udah sakit banget karena dimabuk cinta. Kemarin cemburu sama pedang, hari ini malah cemburu sama telur. Besok cemburu sama lagi sama kompor. Nah Hayan kemudian mengaku tuh kalau dia emang mau menghancurkan telur naga. Tapi dia enggak mungkin melakukannya di depan mata Lee Ki-young. Makanya Hayan cuma menggunakan sihir pelacak pada telur tersebut. Hayan berencana tuh kalau semua mulai reda, Hayan baru berencana menggoreng telur naga tadi. Ya rencananya masih nggak ngotak sih. Lee Ki-young yang mendengar hal ini sebenarnya ada di dalam dilema. Dia takut karena makin hari Hayan makin gila perhatian dan mulai
selain nggak ngotak persoalan cemburu, tapi juga seneng karena Hayan menggunakan sihir pelacak. Jadi Lee Kyung sih ambil tengahnya aja ya. Lee Kyung kembali menggoda Hayan dan bilang cinta Lee Kyung tuh cuma untuk adik Hayan. Tapi Lee Kyung nggak suka kalau Hayan bohong. Jadi Lee Kyung bilang kalau Hayan masih mau dicintai Lee Kyung, Hayan harus jujur di mana telur naga itu sekarang berada. Wah, Lee Kyung ngeri sih mainin hati anak orang ya. Kalau kamu ganteng kayak Lee Kyung guys, jangan gas mainin hati anak orang ya. Kalau kamu jelek lebih-lebih jangan. Punya yang suka kamu aja tuh harus bersyukur, jangan dimain-mainin lagi. Karena dihianatin orang jelek itu sakitnya double. Balik lagi ke ceritanya, Hayan yang mendengar Lee Kyung itu nggak suka cewek bohong, kemudian memperlihatkan posisi telur naga yang dia ketahui. Saat malam hari tiba, Lee Kyung dan beberapa orang udah mencapai lokasi yang ditunjuk Hayan. Ya bener aja tuh, telur naga itu beneran ada di sana dalam sekejap. Lee Kyung kemudian berhasil menangkap telur naganya. Tapi dalam waktu sebentar pula, induk naga malah muncul dan langsung mengamuk. Lee Kyung di sini emang panik, tapi dia itu katanya masih punya rencana. Lee Kyung malah mengeluarkan Yuliana dan menyandra telur naga kayak di sinetron-sinetron. Lee Kyung yang melihat induk naga jadi marah, sekarang gak panik. Lee Kyung tuh malah melihat si induk naga ini kayak kolam XP dan juga emas yang enggak kebendung. Lee Kyung sampai ngeprediksi tuh berapa banyak hal yang bisa dia lakukan dalam penelitiannya. Mulai dari kulit, tanduk, cakar, itu semua kan bahan mahal untuk alkemis. Lee Kyung kemudian melihat stat window induk naga menggunakan Mind's Eye. Nah, nama naga ini adalah Dialugia dan usianya udah lebih dari 4000 tahun. Disposisinya adalah ibu yang lembut. Persoalan stat, namanya aja naga ya kan? Pasti statnya gila dong. Bener aja, semua statnya tuh berada di rank legendary. Stat ini jelas jauh banget dari stat milik Lee Kyung. Setelah melihat stat window dari Dialugia, Lee Kyung tuh tahu kalau rencananya membawa telur naga ke kastil pasti mendapat perlawanan. Lee Kyung sekarang juga nggak bisa tuh mengalahkan si naga dengan stat lebih dari 100 dengan pasukan seadanya. Jadi ya Lee Kyung melakukan keahliannya, apalagi kalau bukan acting sambil ngeprovoke. Lee Kyung yang menyandra telur naga langsung bilang kalau Dialugia sih bisa aja langsung nyerang. Tapi kan telur naganya ada di tangan Lee Kyung, jelas nggak selamat. Dengan wajah licik dan menyebalkannya itu, Lee Kyung bukan cuma membuat Dialugia takut, pasukan Cashlock yang ada di belakangnya juga ikut mempertanyakan moral Lee Kyung. Untung aja nih, di sana masih ada Cho Hye-jin yang makin hari itu makin jago ngarang cerita. Cho Hye-jin bilang kalau Lee Kyung tuh nggak nyandra anak naga guys, tapi malah melindunginya dari serangan naga. Yap, bener sekali. Kita harus acungin jempol ke Hye-jin sih yang makin hari makin jago ngarang. Lee Kyung yang menyandra telur naga sebenarnya tuh merasa sedikit bersalah ke Dialugia. Naga ini kan udah dicuri telurnya oleh Jongwook dan sekarang telurnya malah disandra oleh Lee Kyung. Tapi rasa bersalah ini sih nggak dipeduliin Lee Kyung guys. Lee Kyung itu malah menyuruh semua orang untuk menyerang. Ya bisa dibilang pria ini tuh emang nggak bermoral kalau udah mau dapat untung. Dialugia yang emang punya disposisi ibu yang lembut kan tadi, nggak bisa melakukan apa-apa. Naga tersebut itu menerima semua serangan yang dikirimkan pasukan yang dibawa oleh Lee Kyung. Bahkan saking lembutnya Dialugia, saat dia udah sekarat dan para monster mau ngebantu, Dialugia malah menghentikan para monster. Lee Kyung yang melihat kelembutan hati Dialugia malah enggak tergerak. Pria bejat ini malah terus mengkompori pasukan dengan bilang, kejayaan Cashlock telah datang malam ini. Ayo serang lebih keras. Kita tumbangkan naga yang mengancam Cashlock. Dengan perkataan ini, ya jelas kalau semangat dari pasukan Cashlock makin terbakar, pokoknya menyala bangku. Di tengah seluruh serangan yang datang, Dialugia yang sekarat masih belum menyerah. Naga ini itu menangis, kemudian membuka matanya yang bercahaya. Lee Kyung merasakan emang ada energi aneh di sekitar tubuhnya. Nah, saat notifikasi muncul, siapa sangka kalau Dialugia ini melakukan ritual bernama Soul Wedding atau perkawinan jiwa. Mana Lee Kyung itu emang meningkat.
karena ritual soul wedding tersebut. Tapi jiwanya ternyata juga terikat dengan Dialugia. Secara teknis, Lee Ki-young tuh bahkan jadi suami dari Dialugia karena ritual tersebut. Makanya notifikasi ini menyebutkan kalau Lee Ki-young udah sehidup semati dengan Dialugia. Kalau Dialugia meninggal, maka Lee Ki-young juga akan meninggal, lalu laporan ke Tuhan. Lee Ki-young jelas jadi panik dong. Lee Ki-young kemudian berusaha menghentikan serangan semua orang sekarang. Apalagi Dialugia emang udah sekarat. Naga itu pun tumbang dan membuat sebuah kabut asap. Lee Ki-young udah khawatir nih dengan hidupnya. Kalau Dialugia selesai kan, dia juga ikut selesai. Jadi Lee Ki-young bilang dia akan memeriksa apa yang terjadi pada mayat naga di depan mereka. Lee Ki-young yang baru aja melangkah kemudian mendapat laporan kalau ada orang aneh yang muncul. Saat Lee Ki-young melihat ke arah kabut, di sana emang ada wanita yang berteriak meminta untuk bertemu anaknya. Saat Lee Ki-young ngecek, siapa sangka kalau cewek satu ini adalah bentuk manusia dari Dialugia. Boleh juga nih bentuk manusia Dialugia. Bagi yang punya ide, urungkan idemu kawan. Dialugia yang melihat Lee Ki-young kemudian berteriak ingin melihat anaknya. Semua penjaga tentu saja melarang Dialugia untuk mendekat. Jadi Lee Ki-young tuh langsung ke sana dan mengeplak semua penjaga karena terlihat sebagai penjahat. Lee Ki-young tuh menyuruh semua orang tenang dan dia menjelaskan kalau wanita itu adalah naga tadi yang cuma mau melihat telurnya. Setelah Lee Ki-young menghentikan para penjaga, Dialugia juga ikutan tumbang. Lee Ki-young langsung memeriksa kondisi Dialugia, bukan karena Lee Ki-young perhatian atau langsung punya rasa tanggung jawab sebagai suami nih guys. Pria ini itu cuma takut kalau dia akan ikutan meninggal. Itu aja. Jadi jangan sangka kalau pria ini tuh tiba-tiba jadi bermoral karena jadi suami naga. Buktinya nih, saat Dialugia sadar dan mau memegang telurnya, si Lee Ki-young ini malah dengan cepat langsung menjauhkan telur Dialugia. Lee Ki-young sebenarnya tahu nih kalau dia kelihatan jahat, tapi kalau Dialugia langsung jadi naga pas pegang telurnya dan kabur, kan Lee Ki-young bisa rugi betul. Udah nyawanya bergantung Dialugia, malah naganya jadi kabur. Lee Ki-young kemudian menggunakan Mind's Eye lebih dalam. Quirk dari Dialugia ternyata juga menarik, yaitu naga murah hati. Ya ini sih udah jelas buat Lee Ki-young senyum sumringah banget. Udah kebayang Lee Ki-young dikasih emas dan juga bahan berharga untuk alkemisnya. Bahkan bukan cuma itu, dia dan Dialugia kan udah bertukar nasib sebagai suami istri lewat ritual soul wedding. Lee Ki-young membayangkan kalau dia bisa saja juga punya umur panjang kayak Dialugia punya umur sampai 4.000 tahun. Dengan semua hal menguntungkan ini, mana mungkin sih Lee Ki-young melepaskan Dialugia? Lee Ki-young kemudian mengajak Dialugia untuk menuju ke Castle Lock. Dialugia menanyakan apa yang akan terjadi pada anaknya. Lee Ki-young kemudian menggaransi kalau semua akan aman, tapi di sini Dialugia tuh marah dan bilang enggak mau percaya pada manusia. Lee Ki-young kemudian membisik Dialugia. Lee Ki-young bilang, dia kan udah jadi suami dari Dialugia sekarang. Jadi secara teknis, telur naga itu juga anak Lee Ki-young dong. Dengan kalimat ini, Dialugia udah gila dan tahu kalau dia tuh harus menurut pada Lee Ki-young. Beberapa saat kemudian, Lee Ki-young udah sampai di penjara bawah tanah Castle Lock untuk menginterogasi Dialugia. Naga ini ternyata tuh emang nggak punya catatan buruk guys, dan memang cuma menyerang karena telurnya yang hilang. Tapi karena penyerangan para monster yang dipimpin Dialugia, kerusakan di Castle Lock emang parah banget. Dialugia yang mendengar hal ini ternyata mengaku salah dan memohon ampun untuk anaknya. Naga berhati lembut ini bahkan bilang dia tuh siap mengorbankan nyawanya asalkan anaknya bisa selamat. Lee Ki-young di sini tentu saja nggak akan sampai meminta nyawa dari Dialugia dong. Lee Ki-young bilang kalau dia kan kepala keluarga mereka sekarang. Jadi Lee Ki-young akan bertanggung jawab sebagai suami. Tapi Lee Ki-young punya satu syarat. Dialugia harus menyediakan tubuhnya. Mendengar hal ini, Dialugia langsung pasang emot batu. Apa tuh yang mau dilakukan Lee Ki-young ke tubuh cewek ini? Dialugia sampai kabur dari Lee Ki-young karena mengatakan hal menjijikkan bagi naga tersebut. Ya mau nggak mau, Lee Ki-young harus menjelaskan dong apa maksudnya. Lee Ki-young kemudian menjelaskan kalau yang dia maksud adalah Dialugia membantunya dalam penelitian. Lee Ki-young memberitahu kalau dia adalah seorang alkemis.
Jadi mendapat bantuan dari seekor naga tentu saja hal yang besar bagi Lee Kyung. Lagi pula Lee Kyung tuh mengatakan kalau mereka ini kan udah tidak bisa hidup terpisah karena ritual soul wedding. Lee Kyung bisa mati kalau Dialugia mati. Jadi lebih baik Lee Kyung tuh melindungi Dialugia. Selain itu, Lee Kyung memperkenalkan dirinya juga dengan benar. Dia adalah wakil Guildmaster Blue dan juga uskup agung dari Holy Kingdom. Lee Kyung kemudian bilang kalau dia itu siap jadi suami yang baik untuk Dialugia dan juga anaknya. Dialugia yang mendengar hal ini tentu saja panik. Dialugia bilang kalau dia tuh cuma kepepet doang jadi melakukan soul wedding. Dialugia mengatakan dia tuh nggak mengakui Lee Kyung sejengkal pun sebagai seorang suami naga. Tapi mau dikata apa, soul weddingnya udah terjadi. Jadi Dialugia mau nggak mau harus nurut ke Lee Kyung. Lee Kyung yang tahu penolakan yang dilakukan Dialugia ini wajar. Jadi Lee Kyung tuh masih punya rencana. Dia memberikan Dialugia telurnya secara langsung. Lee Kyung bilang kalau sepertinya si bayi naga tuh lagi tidur nyenyak karena enggak bergerak padahal dari tadi udah ada kekacauan. Dialugia tentu saja seneng anaknya kembali. Apalagi telur tersebut makin retak. Dialugia tuh seneng banget guys anaknya akan menetas. Tapi saat menetas Dialugia malah ditampol pakai ekor. Bayi naga lucu ini malah lebih senang melihat Lee Kyung ketimbang Dialugia. Dialugia sampai trauma tuh, kok anaknya milih manusia yang mengancam dia. Lee Kyung sebenarnya tahu kalau bayi naga ini lebih memilih Lee Kyung karena saat pertama menetas emaknya kan malah menyemburkan api kiri kanan hampir menjadikannya telur goreng. Nah di momen itu kan Lee Kyung yang melindungi si bayi naga. Jadi wajar Lee Kyung lebih dipilih. Hal ini jelas membuat Dialugia jadi kena mental. Lee Kyung kemudian memberikan si bayi naga pada Dialugia dengan sok. Lee Kyung bilang kalau ayah mau pergi bekerja dulu ya. Jadi bayi naga harus dengerin emaknya. Nah di sini bayi naga nangis nggak mau pisah dengan Lee Kyung. Lucu banget. Tapi Lee Kyung kan emang sibuk. Jadi dia pergi saja dari sana menyisakan Dialugia dan bayi naga yang udah nangis. Dialugia tuh ikutan nangis di sini guys. Dialugia tuh mikir guys, dia udah ngamuk ke Cashlock nyari anaknya, udah merintah monster buat menyerang. Malah si anak ini malah lengket ke orang aneh bernama Lee Kyung. Nah di sini Lee Kyung sih boleh petantang petenteng dapat Dialugia dan satu bayi naga. Tapi Lee Kyung gak ingat apa. Entah apa yang bakal dilakukan Hayan kalau Hayan tahu Lee Kyung tuh punya istri dan anak dalam waktu semalam. Beberapa saat kemudian, Lee Kyung udah sampai di kastil pertahanan. Lee Kyung melihat semua orang udah berusaha maksimal. Ya Lee Kyung jelas nggak akan melewatkan peristiwa tersebut. Lee Kyung itu menyelamatkan beberapa prajurit bahkan menerima luka untuk prajurit tersebut. Pria ini tuh sebenarnya guys bisa langsung menggunakan potion untuk sembuh dalam sekejap. Tapi dia kan butuh adegan epic untuk mengakhiri pertarungan melawan monster. Dengan tubuhnya yang terluka, Lee Kyung mengangkat tangan dan dengan satu teriakan epik Lee Kyung mengumumkan kalau penyerangan telah berakhir. Cashlock telah berhasil mengakhiri semua serbuan monster. Dengan pengumuman ini, tangis haru para pasukan pecah karena mereka udah akan pulang melihat anak bini mereka. Di tengah semua orang yang bersorak, Lee Kyung malah pusing dan beberapa saat kemudian Lee Kyung langsung pingsan. Setelah Lee Kyung tumbang, dia tuh sempat bangun sebentar. Ya mungkin aja ada yang bilang kok Lee Kyung ini lemah banget. Kena kepret satu biji goblin doang udah langsung pingsan. Nah ternyata Lee Kyung itu pingsan juga karena efek dari soul wedding. Lee Kyung dan Dialugia ternyata nggak cuma berbagi nyawa, tapi juga itu berbagi luka. Dialugia yang udah babak belur karena serangan semua pasukan Cashlock dan sekarang jelas membebani tubuh Lee Kyung yang harus menanggung hal yang sama. Ya wajar kalau Lee Kyung pingsan sekarang. Badan Lee Kyung tuh emang sakit beneran dan udah kayak mau mati. Tapi adegan ini epic kan? Jenderal perang yang terluka. Jelas namanya tuh pasti harum banget. Semua terbukti dari wajah orang-orang yang panik setelah Lee Kyung tumbang.
Beberapa hari kemudian, Lee Kyung tuh baru terbangun. Ada banyak hal yang terjadi. Caslock melaporkan kalau penyerangan monster itu terjadi karena anomali dungeon dan tidak melibatkan nama Dialugia. Setelah itu, nama Blue Guild juga makin menjulang, apalagi setelah mereka mendapatkan naga. Ada beberapa guild lain yang coba memanfaatkan naga tersebut. Tapi mereka tuh mundur setelah tahu kalau naga ini hanya bisa ngedengerin Lee Kyung. Lee Kyung juga menyembunyikan tuh kalau dia dan Dialugia itu terpaut semacam pernikahan. Lee Kyung tuh menyembunyikannya supaya Hayan nggak ngamuk. Lee Kyung nggak tahu tuh apa yang akan dilakukan Hayan jika tahu Lee Kyung menikahi seekor naga. Kemudian di Caslock, patung Jongwook itu didirikan untuk mengenangnya sebagai pahlawan yang luar biasa. Hal ini dilakukan Lee Kyung untuk menutup kebobrokan dari Jongwook agar pasar gelap tuh nggak dibubarkan. Keputusan menjadikan Jongwook sebagai pahlawan ternyata enggak ditentang siapapun, bahkan oleh Cho Hye-jin. Di sini Cho Hye-jin tuh udah fix guys, udah jadi salah satu Dark Knight milik Lee Kyung dan bukan lagi pembela keadilan dan kebenaran yang naif. Berita lainnya yaitu tentang Chahera, amukan dari mercenary queen yang kemarin hilang akal itu ternyata emang telah diatasi oleh Shaolin. Chahera itu cuma memberi Lee Kyung sebuah surat yang dititipkan oleh Shaolin. Setelah itu, Chahera katanya mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah melihat semua yang telah terjadi setelah penyerangan Lindell, kita pindah ke tempat lain yaitu Republic. Shaolin itu melaporkan apa saja yang udah dia lakukan di Caslock pada seorang pria. Mulai dari dia membuat Chahera berhutang budi sampai dengan hasil penelusuran pasar gelap yang tidak membuahkan hasil. Pria rambut putih ini kemudian menanyakan satu hal lagi pada Shaolin. Kenapa dari tadi wanita ini itu senyum-senyum melulu? Nah, Shaolin itu menjelaskan kalau dia juga mendapat interaksi dan bahkan membuat seorang pria berhutang budi. Shaolin kemudian menyebut nama dari Lee Kyung. Di sini si pria rambut putih itu jelas juga mengenal Lee Kyung, pria yang lagi naik daun, bahkan ditunjuk sebagai seorang uskup agung. Pengangkatan Lee Kyung jadi uskup agung tuh emang jadi berita besar bahkan di Republik. Hal ini karena ternyata Vatikan tuh punya rumor kalau mereka itu memperlakukan para penyintas tutorial dungeon dengan buruk. Jadi aneh aja tuh kalau ada seorang penyintas tutorial dungeon kayak Lee Kyung malah dipilih jadi uskup agung. Pria ini kemudian bilang dia jadi menantikan tuh pertemuan dengan Lee Kyung. Shaolin kemudian mengatakan kalau sepertinya Shaolin dan Lee Kyung akan bertemu dalam waktu singkat karena Shaolin itu emang udah mengirim surat pada Lee Kyung. Surat yang diberikan Shaolin tentu saja sudah ada di tangan Lee Kyung sekarang. Surat tersebut ternyata berisi kalau Shaolin menagih janji Lee Kyung untuk berkencan. Lee Kyung sebenarnya nggak mau ketemu dengan wanita berbahaya itu lagi. Tapi karena Shaolin menulis kalau dia adalah salah satu dari 5 Jenderal Tiger, Lee Kyung jadi penasaran dengan titel tersebut. Akhirnya Lee Kyung harus menerima ajakan kencan dari Shaolin daripada membuat masalah dengan orang penting dan berbahaya kayak Shaolin. Di tengah semua yang terjadi, Lee Kyung juga mendapat tanggung jawab baru, apalagi kalau bukan dia, Lugia dan juga anaknya. Ya meskipun dua pasangan baru ini lagi bertengkar ya guys tentang siapa nama anak mereka. Lee Kyung tuh mau namanya adalah Smarty, kayak smartphone. Dia Lugia itu mau nama anaknya adalah Dia Luria, mirip dengan namanya. Kalau kamu nih yang pilihin nama ke naga kecil tersebut namanya Smarty atau Dia Luria, sebutkan di kolom komentar. Nah, di tengah interaksi Lee Kyung dan Dia Lugia, di balik pintu tuh ternyata ada Hayan guys. Hayan ternyata tahu kalau Dia Lugia ini emang ada hubungan dengan Lee Kyung. Hayan bahkan merasa menyesal kalau dia kemarin itu nggak membereskan anak Dia Lugia saat berada di Caslock. Tapi Hayan tahu kalau dia tuh nggak boleh merasa kalau dia harus membereskan Dia Lugia dan anaknya karena Lee Kyung bisa aja jadi sedih. Di sini Hayan lumayan sedih ya guys, karena Hayan itu tuh sebenarnya cuma mau Lee Kyung merasa kalau Hayan juga keluarganya. Intinya Hayan tuh mau kehangatan seorang keluarga beneran. Hayan ini kan dari sejak di bumi dibuang keluarganya. Wajar aja kalau di isekai kayak sekarang mau punya keluarga hangat dengan Lee Kyung. Jadi ya kalau Hayan patah hati lihat kehangatan Lee Kyung dan Dia Lugia bisa kita mengerti kan. Ya semoga aja suatu saat nanti mimpi dari Hayan ini terjadi
tercapai. Lee Kyung kan juga sebenarnya suka tuh sama Hayan. Tapi Lee Kyung emang punya banyak misi untuk sekarang. Lee Kyung kemudian keluar dari ruangan dan bertemu dengan Hayan. Mereka berdua kemudian berpegangan tangan dan menuju ruang rapat. Hayan bilang Kim Hyung Sun katanya punya hal penting untuk diumumkan. Saat sampai di ruang pertemuan, semua orang udah menunggu pengumuman dari Kim Hyung Sun. Tapi apa yang dilakukan Kim Hyung Sun? Dia itu malah Jokes Kim Hyung Sun tuh kayak gini. Kota-kota apa yang paling berhantu? Karena nggak ada yang jawab, Kim Hyung Sun bilang, ibu kota Korea Selatan, Seoul. Nggak lucu kan? Ya benar, nggak lucu. Makanya semua orang ngasih emot batu ke Kim Hyung Sun. Setelah jokes garing tadi, Kim Hyung Sun baru masuk ke intinya. Kim Hyung Sun tuh menjelaskan kalau baru saja Kaisar dari Sacred Kingdom mengumumkan hal penting. Kaisar itu membuat sistem hierarki baru bernama 8 Seats of the Empire atau 8 tahta kekaisaran. Orang yang dipilih adalah mereka yang pernah menjalankan tutorial dungeon dan akan diberikan wewenang khusus. Hal ini terdengar menarik kan? Tapi Lee Kyung yang mendengar ini itu punya pertanyaan. Kenapa Kaisar malah memberi kedudukan dan wewenang pada orang asing dan bukan penduduk asli aja? Kim Hyung Sun menjawab kalau itu adalah bentuk kalau Kaisar mau menyeimbangkan kekuatan antara para foreigner dan juga para penduduk asli. Nah, dari 8 kursi yang tersedia, Blue Guild tuh ternyata mendapatkan 2 kursi. Kursi pertama jelas didapatkan oleh Kim Hyung Sun, seorang swordmaster yang meratakan ratusan monster di Castle Lock. Kemudian yang kedua adalah orang pertama yang dipilih oleh naga. Siapa lagi kalau bukan Lee Kyung. Pernyataan yang dikeluarkan Kim Hyung Sun kemudian mendapat reaksi. Orang yang pertama melakukannya adalah Dogu. Tapi baru mau ngomong, Dogu tuh dihentikan oleh pacarnya. Lee Kyung yang melihat hal ini sebenarnya tahu apa yang ingin dikatakan Dogu. Dogu ini jelas semacam enggak terima Lee Kyung yang lemah, malah dapat tahta penting di antara semua petarung. Dari awal mereka ketemu, Dogu kan emang tahu Lee Kyung tuh bukan petarung. Tapi karena dihentikan pacarnya, Dogu kemudian membelokkan hal yang mau dia katakan. Dogu malah memuji semua pencapaian Lee Kyung dan bilang kalau Lee Kyung tuh pantas untuk mendapatkan posisi penting dari Kaisar. Lee Kyung yang melihat reaksi Dogu sebenarnya tahu kalau Dogu ini bukan iri ya, apalagi enggak terima Lee Kyung jadi orang penting. Bagaimanapun Lee Kyung kan abang dari Dogu. Dogu ini ternyata tuh cuma frustasi dan malu dengan kondisinya sekarang. Gimana enggak guys? Stat Dogu itu adalah yang paling lemah di tim 7. Dan kelas Dogu juga jadi yang terlemah dibanding semua orang. Di tengah semua orang udah dapat kelas rank heroik, Dogu tuh masih dapat kelas rare. Jadi Dogu tuh merasa dia adalah yang paling lemah dibanding semua orang dan juga bisa menjadi beban. Ya bagi kamu yang pernah merasa dikucilkan dari pertemanan, entah itu karena fisiknya nggak oke, karena duit nggak banyak, atau karena nggak terlalu pinter, pokoknya karena kamu yang biasa-biasa aja tapi dikucilkan dari pertemanan, pasti tahu dong bagaimana sakit yang dirasakan Dogu sekarang. Saat pesta udah dimulai untuk merayakan kedudukan baru dari Kim Hyung Sun dan Lee Kyung, semuanya harus seneng dong. Tapi Lee Kyung nih sadar kalau bahkan di depan banyak makanan, di mana Dogu yang biasanya udah mukbang itu malah terlihat murung. Lee Kyung tuh mencoba menghibur Dogu, tapi sayang Dogu tuh nolak dan memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah pesta selesai, sekarang tinggal Lee Kyung dan juga Haya. Keduanya berjalan untuk menuju ruang istirahat. Tapi karena hari ini Lee Kyung merasa dia juga tidak terlalu memperhatikan Hayan, Lee Kyung mengajak Hayan untuk berjalan-jalan. Ya tentu saja Hayan tuh langsung setuju. Saat Lee Kyung dan Hayan berjalan, mereka tuh mendengar sebuah keributan. Nah saat memeriksanya, di sana tuh ternyata ada Dogu dan Kim Yeri yang sedang latihan. Bahkan dengan pandangan yang gak jelas, Lee Kyung tuh bisa menyimpulkan kalau Dogu dihajar habis-habisan oleh seorang bocah. Dogu yang terkapar meminta rematch pada Kim Yeri. Kim Yeri tuh udah gak mau, tapi Dogu malah ngotot. Dogu bilang kalau dia tuh gak boleh jadi beban dari tim 7. Apalagi tim 7 tuh makin penting di Sacred Kingdom. Di sini Kim Yeri mengatakan hal nggak terduga guys. Siapa sangka kalau bocil ini menyuruh Dogu untuk nyerah aja dan bilang kalau skill dari Dogu tuh emang sampah banget. Kim Yeri bilang kalau dia serius, Dogu udah meninggal ratusan kali selama mereka latihan. Hayan dan Lee Kyung yang mendengar hal ini tuh sampai merasa nggak nyaman. Tapi mau apa lagi, itu kan emang bener.
Dogu tuh tidak punya kesempatan untuk melawan Kim Yeri. Saat Kim Yeri pergi, tinggal Dogu sendirian dan meratapi nasib. Lee Ki-young yang melihat Dogu tenggelam dalam kesedihan, tentu saja ikut merasa nggak enak hati kan. Lee Ki-young merasa kalau Dogu ini cuma lambat berkembang doang. Pelan tapi pasti, Dogu tuh pasti bisa jadi tanker yang bisa diandalkan. Tapi ya teori Lee Ki-young ini langsung dipatahkan saat dia menggunakan Mind's Eye. Stat window dari Dogu memperlihatkan tuh kalau pria ini udah hampir mencapai batas pertumbuhan. Dalam kata lain, Dogu nggak bisa lagi menjadi lebih kuat daripada yang sekarang. Hal ini tuh membuat Lee Ki-young shock dan mulai mempertanyakan apakah dia harus mengeluarkan Dogu dari tim 7. Bukan karena Dogu beban, tapi karena Lee Ki-young juga nggak mau Dogu dalam bahaya. Karena udah pasti tuh tim mereka itu bakal melakukan misi yang lebih berbahaya dari sekarang. Nah, apa yang akan terjadi pada Dogu selanjutnya? Apa tanker ini benar harus keluar dari tim 7? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita untuk ngecek semua proyek harapan kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di sana kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami ya. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.